Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer oleh Dr. Erwandi Tarmizi MA. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ustaz Erwandi sebagai penulis dan juga keluarga dan kita semua yang mempelajarinya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Bab 3 12 13 Supply kontrak pre-order. Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu supply kontrak. Supply kontrak adalah transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, di mana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Misalnya, jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. Dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia, A menyerahkannya kepada B. Ya, gambarannya jelas kan ya? Di mana mekanismenya si penjual apakah sudah membeli barang atau belum pada saat dia menjual? Sudah atau belum Ibu? Belum. Ya, belum dia beli dengan akad. Dan statusnya juga bukan wakil. Kalau wakil umpamanya ada anak Anda, keponakan Anda, atau orang dekat Anda, atau teman baik Anda. Anda punya produsen, umpamanya produksi pakaian atau camilan atau makanan atau apa. Lalu Anda katakan ke adik teman Anda, tolong carikan pembeli. Kamu boleh membelikan, nanti saya kirim ke dia. Uang ke kamu boleh, ke saya boleh. Dari saya harganya sekian, terserah kau jualkan berapa. Ya. Dan tidak mesti kamu harus bayar dahulu. Karena Anda ini ngomong dengan anak atau adik atau kerabat atau teman dekat. Berarti Anda sering percaya kan ya? Ya. Ini juga boleh, namanya wakalah. Wakalah itu si wakil, orang yang menerima akad wakalah itu fungsinya sama dengan pemilik barang. Tapi kalau banyak yang terjadi, dia tidak saling kenal, lalu kemudian dia mengatakan kepada produsen, saya boleh jualin barang kamu enggak? Boleh. Ya udah, tolong kirim ke konsumen saya di kota X. Ya nggak apa-apa, tapi kamu transfer dulu uangnya. Karena mereka nggak saling kenal. Nanti kalau dia kirimkan, si yang minta barang kepada dia tidak kunjung kirim uang karena dia nggak kenal. Tentu kan pusing dia. Maka dia akan mengatakan, kamu transfer dulu. Berarti ini bukan akad wakalah. Ini namanya akad jual beli. Maka dia tidak boleh menjual sebelum
dia beli dengan akad, dan yang kedua sebelum barang diterima. Jelas kan ibu-ibu ya? Perbedaannya mana yang halalnya, mana yang haramnya. Lanjut ya, dibaca. Hukum supply kontrak. Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang. Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan istinsna. Hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala. Berdasarkan dalil berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda, yang artinya, dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya. Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabat pun ikut meninggalkan cincinnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan akad istinsna, yang berarti hukum akadnya boleh. Bolehnya akad istisna ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fikih Oki dalam muktamarnya ke-8 di Jeddah tahun 1992 dengan keputusan nomor 65 3/7 yang berbunyi akad istisna boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan, tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Bisa jadi yang disuplai kontrakan, yang di pre-orderkan tadi, barang yang butuh dibuat. Umpamanya Anda tahu produsen gamis atau khimar atau produsen makanan yang Anda barangnya bagus. Produksinya, barang produknya bagus. Lalu Anda terima pesanan. Anda katakan, Anda tampilkan, Anda jelaskan siapa yang mau dibuatkan khimar dengan ukuran ABC seperti ini, seperti ini ya, bukan ini yang dia jual. Kalau itu yang dia jual tidak boleh. Itu termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Tapi dia beri gambaran seperti ini ya, ukurannya, modelnya seperti ini. Ya. Tapi butuh waktu pembuatan umpamanya selama 10 hari umpamanya. Ya. Lalu ada pesan kepada Anda sekitar 30 pieces. Anda tidak membuatnya karena memang Anda tidak ahli di bidang itu. Tapi kemudian Anda pesan untuk dibuatkan lagi kepada produsen. Nah, katakan kepada produsen buatkan seperti ini, ya. Maka dengan harga sekian setuju enggak? Kalau dia setuju, Anda lakukan. Kalau tidak, mungkin Anda cari produsen yang lain. Ya, ini dinamakan akadnya istisna. Akad istisna bagian dari jual beli barang dengan mausufiz zimmah. Mausufiz zimmah itu dalam tanggungannya, bukan dengan dalam speknya, bukan barangnya tertentu. Kalau yang saya jual umpamanya adalah buku ini, buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang di tangan saya ini namanya jual beli tertentu. Ya, kalau ini bukan punya saya nggak bisa jual. Jelas? Bisa difahami? Ya. Tapi ada yang ingin beli. Ustaz, saya ingin beli dong 30 eksemplar buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, kata dia. Ya, cetakan terakhir.
cetakan terakhir 24, sekarang lagi sedang naik cetak juga 25. Belum jadi. Enggak, umpamanya cetakan 25 Ustaz. Saya mau beli 30 eksemplar, mau saya bagi-bagiin ke keluarga besar saya. Dan sedikit bocoran yang cetakan 25 ada kasus baru cryptocurrency. Maka saya mengatakan siap Ibu. Ya, sama dengan cetakan 24, tapi bedanya ada tambahan satu pembahasan baru tentang hukum cryptocurrency. Ibu pesan 20, ya. Maka saya katakan ke penerbit, saya pesan untuk dibuatkan cetakan 25 sebanyak 30 eksemplar. Ya, harga berapa? Sekian Ustaz, kata dia. Ya udah. Setelah dapat harga, saya katakan kepada Ibu, saya tambahkan untuk laba saya, Ibu, dari penerbit harga sekian. Saya dapat laba, boleh Pak Ustaz? Boleh 5%? Boleh Pak Ustaz. Ya udah. Dari umpamanya harganya adalah 80 tambah 5%, berarti berapa? 5.000? 4.000, 3.000? Sesuai hitunglah. 84. Iya, ada 4.000 rupiah tambahannya untuk saya. Maka ini boleh. Walaupun saya belum memiliki dan si penerbit pun belum memiliki, baru sedang akan dinaik cetakkan. Ya. Apakah ini tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi? Jangan engkau jual barang yang engkau tidak miliki. Paham? Kan Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki. Iya atau tidak? Iya. Hadis larangan menjual barang yang belum dimiliki. Ada hadis yang lain juga dalam hadis jual beli salam. Jual beli salam. Rasulullah datang ke kota Madinah dan beliau mendapati penduduk kota Madinah itu sudah melakukan transaksi jual beli salam. Terima barang kurma, ya, objeknya adalah kurma, jual beli jenis transaksi salamnya. Objeknya adalah kurma, terima kurma, panen tahun depan. Biasanya panen di musim panas. Sekarang berarti sudah lewat ya. Sudah lewat panennya. Awal panennya biasa di sekitar bulan Mei, Juni, Juli, awal Agustus. Ya. Panennya di musim panas. Berarti tahun depan. Sekarang beli tahun depan. Ada yang bahkan 2 tahun depan. 4 tahun depan berarti 2023, ada yang 2024 serah terimanya. Juli 2024. Bahkan auli syarat kata Ibnu Abbas. Ada yang 3 tahun serah terimanya. 3 tahun serah terimanya 2025. Di bulan Juli, tanggal 1 Juli 2025 dia terima objek transaksi akadnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man aslama fi syai'in fal yuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Transaksi salam ini tidak ada di Mekah. Karena Mekah bukan daerah pertanian, berbeda dengan Madinah. Madinah daerah subur, tanahnya subur, vulkanis. Madinah di bawahnya itu ada gunung berapi. Makanya kalau dari daerah timur Anda datang di jalan tol, di jalan antar kota itu kiri kanan batuan hitam, kecil-kecil batu-batu hitam. Kalau kita kerikil-kerikil, kalau di sana batu hitam. Itu kan tanda yang disampaikan oleh pendeta kepada Salman Al-Farisi. Karena Salman datang dari daerah timur. Bahwa
kota itu akan dikelilingi batu hitam. Ada tanda batu hitam. Harrah Syarqiyah namanya dengan Harrah Gharbiyah. Timur ada di sebelah timur, ada di sebelah barat. Itu batu vulkanis. Dan tahun berapa ya? 2013 atau 14. Kota Madinah gempa. Pernah dengar? Enggak pernah dengar. Coba cek di Google. Kota Madinah gempa. Saya udah di sini waktu itu 2012 saya udah pulang. Kota Madinah gempa itu para rakyat yang tinggal di kota di Madinah dan sekitarnya mereka diungsikan ke hotel-hotel di seputar Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan biaya dari semuanya dari negara. Ya. Menunjukkan bawahnya ada gunung berapi. Dan Nabi mengatakan di antara hari kiamat akan keluar api dari kota Madinah yang menerangi sampai ke Basrah. Basrah itu jaraknya hampir 1000 kilo. Ketemu Pak Wahyu, Madinah gempa. Tahun berapa? 2018. Baru ini 4 tahun yang lalu. Ya, karena emang di bawahnya gunung. Cuman mungkin tidak kelihatan gunungnya, tidak gunung berapi, tidak muncul seperti yang ada di daerah negara kita. Tapi itu adalah gunung. Maka tanahnya subur, daerah pertanian. Di dalam hadis Nabi akan di antara hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api di kota Madinah yang menerangi sampai ke Basrah. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah di abad ke-7 kata beliau itu sudah keluar di abad ke-7. Api apa itu? Api gunung berapi dari bawah. Ya, bawah dari dalam tanah. Ya, maka daerah Madinah adalah daerah pertanian subur. Subhanallah. Berbeda dengan Mekah. Rasulullah kan seluruhnya di Mekah. Di Mekah tidak ada pertanian. Karena memang gunung batu. Ya, dan gunungnya tidak aktif. Tidak ada yang vulkanik. Hanya gunung bebatuan saja. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau temui akad seperti itu, maka beliau mengatakan, "Man aslama fi syai'in falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Atau dengan lafaz yang lain, "Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Siapa yang membuat akad salam, maka serahkan uangnya di saat transaksi. Saya beli dari Anda korma ajwa umpamanya 1 ton. Ya, ajwa Awali. Awali itu nama daerah penghasil ajwa di kota Madinah. Nama desanya. Saya beli dari Anda ajwa Awali sebanyak 1 ton. Berapa harganya? Umpamanya harganya katakanlah 30 juta. Nih 30 juta cash. Atau saya transfer mobile banking ke rekening Anda juga. Masuk. Harus seperti itu. Tidak boleh ada jeda. Besok saya kirim, tidak boleh. Harus cash di depan. Kemudian kata Rasulullah, harus jelas ukurannya. Berapa? Tadi kita katakan 1 ton. Harus jelas tanggal serah terimanya. Tadi kita katakan 1 Juli 2024. Umpamanya. Ya. Ini akad salam, akad yang bagus. Sebentar lagi juga ada akad salam. Tapi Rasulullah membolehkan kurma ajwa panen tahun depan. Sekarang sudah ada atau belum? Sekarang saya transaksikan. Anggap ini bukan masjid. Ya, saya transaksikan dengan siapa namanya? Farhan. Nah, saya transaksikan dengan Farhan. Anggap Farhan
punya kebun kurma atau dia adalah pedagang walaupun tidak punya kebun kurma tapi dia pengumpul, banyak orang yang jual ke dia. Ya. Farhan. Saya transaksikan dengan beliau 30 juta saya transfer sekarang. Jelas? Jelas. Sudah adakah kurmanya sekarang Farhan? Hah? Pohonnya paling yang ada. Dia kurma berbuah setahun cuma sekali. Beda dengan kelapa, pepaya itu mah ada terus. Antum ambil, ada lagi, ambil, ada lagi, ambil, ada lagi. Kalau ini enggak berbuah cuma sekali setahun. Ya, biasanya dia mulai muncul tolak, muncul apa namanya? Yang lurus gitu apa namanya? Pohon kelapa, buah kelapa tunas. Terserahlah namanya. Sebelum dia pecah jadi tandan, kan dia nanti arai namanya. Sebelum pecah jadi arai itu apa namanya? Kalau bahasa Arab tolak namanya. Tunas, terserahlah tunas. Nanti kan pecah keluar kelapanya. Kalau itu kurma juga begitu. Dia keluar dulu, itu keluarnya sekitar 4 bulan sebelum bulan Mei. Berarti di bulan Februari keluarnya. Ya. Transaksinya sekarang di bulan Agustus. Februari baru muncul tolak tadi atau tunas tadi. Arainya mungkin baru muncul 10 hari setelah itu. Pecah dia nanti keluar arainya itu. Ya, berarti jual beli sudah ada atau belum ada barangnya di tangan Farhan? Belum ada. Kalau yang 2024 apa lagi? 2025 apa lagi? Jelas? Berarti boleh jual beli barang belum ada Ustaz, belum dimiliki. Boleh kalau dengan spek. Baik barang itu ditanam tumbuh dari alam atau diproduksi oleh manusia. Dengan spek boleh. Kalau saya jual tadi adalah buku harta haram muamalat kontemporer cetakan 25, ya, speknya semuanya sama kecuali nanti ada tambahan saya katakan cryptocurrency di bagian masalah riba baik tentang masalah uang. Saya tambahkan di sana pembahasan cryptocurrency. Berarti speknya jelas kan ya? Serah terimanya kapan? Ustaz tadi yang 30 buku tadi, serah terimanya saya tanyakan ke ini biasanya sih sebulan cetaknya Ustaz, kata dia. Ya udah, berarti sekarang Agustus tanggal 23, sekitar awal Oktober saya katakan. Saya ambil space aman. Anda ternyata waktu itu tidak jadi, kan masih ada waktu. Saya jual saya serah terimakan kepada Anda 1 Oktober 2022. Bayarnya boleh cash Ustaz sekarang? Boleh. Itu ketika saya terima uangnya tadi, sudah boleh buat saya putar? Boleh. Saya putar lagi. Ya. Ini namanya akadnya apa? Istisna. Walau barang belum ada, walau belum saya beli. Ya. Sama juga kalau keseharian kita sering seperti ini. Anda punya catering umpamanya. Catering berarti Anda memproduksi barang kan ya, dari bahan mentah diolah menjadi bahan makanan yang siap santap dengan berbagai menu. Ya. Kemampuan catering Anda cuman biasanya paling 100 porsi sehari. Tapi karena memiliki rasa khas dan higienisnya bagus, ya, dan cara transaksinya dengan konsumen bagus, ada tetangga atau kerabat atau orang yang sudah pernah
beli dengan Anda 5 porsi, 6 porsi, 10 porsi, dia ada acara syukuran umpamanya di rumahnya. Anaknya alhamdulillah terima S2 atau selesai program S1 atau S2 atau S3 di kampus ternama. Dia katanya dia bersyukur sekali anaknya bisa menyelesaikan program tersebut. Pak Ustadz, saya lagi yang juru catering. Saya pesan 300 porsi, menunya A, B, C, segala macam. Berapa itu Pak Ustadz? Semuanya seporsi umpamanya berapa biasanya? Enggaklah 20.000 ya. 20.000 saya murahin. 20.000 umpamanya satu porsi. Saya katakan, Ibu, apakah harus catering saya yang buat? Atau harus saya yang buat? Atau boleh saya subkonkan ke yang lain? Itu mah terserah Pak Ustadz, kata beliau. Ya, terserah Pak Ustadz, yang penting rasanya seperti yang bawaan tangan Pak Ustadz waktu kami beli dari Pak Ustadz katanya. Kan beda biasanya kan ya. Kalau rasa kan bisa dipesankan. Tapi kalau harus saya yang buat, catering saya yang buat, kemampuannya tadi hanya sekitar 50 maksimalnya. Ini dia pesan 300. Ya. Yang 50 saya buat di catering saya, yang 250 saya subkonkan, saya istisnakan lagi. Ya. Kalau tadi saya jual ke dia 20, saya kesubkonkan dengan 19.500. Ya. Dapat saya 500 rupiah. Ya. Ini barang sudah di tangan saya ketika saya jual ke ibu atau belum? Belum. Tapi saya paralelkan akad istisnanya. Tapi loh ke Pak Ustadz enak aja dapat 500 rupiah per porsi. Enggak kerja enggak ini. Kan bukan catering Ustadz yang buat. Betul bukan catering saya yang buat, tapi saya ada risiko. Ya. Andai catering yang saya pesankan ke mereka, ke catering itu tidak sama rasanya dengan punya saya, dengan kondisi umpamanya di bawah spek punya saya, tentu saya bertanggung jawab. Mungkin saya berikan kompensasi per porsi 1.000 rupiah. Saya kembalikan. Ya. Andai umpamanya di atas spek yang punya saya, rasanya dan seluruh higienis dan segala macamnya, ya saya tidak akan minta lebih, karena itu bagian dari servis catering saya yang punya saya. Jelas, ini nama akadnya istisna boleh. Begitu juga kalau pakaian yang dibuat, begitu juga rumah, ya Anda kontraktor rumah. Ya, perumahan. Tapi sekarang sedang sibuk mengerjakan kerjasama dengan salah satu developer. Lalu ada tetangga minta direnov rumahnya. Ya. Dan kalau dia mensyaratkan tapi harus orang-orang tukang-tukang Anda yang kerja ya. Kalau gitu nggak bisa Ibu, Bapak. Sekarang tukang-tukang saya sedang melakukan proyek di daerah itu, daerah dengan developer itu. Tapi kalau tukang dengan spek tukang saya, dengan pengerjaan ini seperti RAB yang saya buatkan dan gambar yang saya buatkan, saya bisa. Jelas? Nah, itu dinamakan istisna mawazi atau istisna dengan cara paralel. Ya. Dan transaksinya dengan spek, bukan dengan ditunjuk. Ya, lanjut. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat. Transaksi ini dinamakan salam. Hukumnya boleh berdasarkan dalil berikut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang yang melakukan akad jual beli salam dengan objek kurma yang akan diserah terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan uang pembayaran barang tunai di depan, dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan. Terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima. Transaksi ini hukumnya tidak boleh, haram, karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B. Ya, sebentar. Umumnya orang supply itu biasanya barangnya sudah di tangan dia atau belum? Belum kan ya, dia supply umpamanya daging ayam segar, ayam potong atau ayam kampung ke sebuah rumah makan, ke beberapa rumah makan, atau sayur ke beberapa rumah makan. Ya, berarti kan belum dimilikinya. Ya, bagaimana cara akadnya yang benar? Kalau barangnya adalah istisna, boleh. Istisna itu barang yang tidak ada, bukan barang mentah, tapi barang sudah diolah. Kalau yang dia pesan adalah umpamanya nugget ayam, nugget daging, itu bisa. Daging nugget atau kalau daging biasanya burger ya. Daging apa? Daging yang olahan apa namanya? Bakso, ya betul, Masya Allah. Daging sapi, bakso. Kalau dia mensuplai bakso atau mensuplai nugget ayam nugget, ini tidak ada masalah karena sudah diolah. Ya. Tapi kalau dia mensuplai barang-barang yang tadi dan dia belum miliki, tergantung akadnya. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Kalau dia dengan spek, ya, saya sediakan kepada kamu setiap hari 50 kilo daging ayam segar. Ayamnya jenisnya ayam kampung. Atau kalau daging sapi segar. Biasanya daging sapi harga beda-beda kalau beda bagiannya kan ya. Kalau ada bagian yang untuk steak mungkin lebih mahal dari bagian yang untuk rendang. Biasanya ada kan namanya daging, apa namanya kalian untuk steak itu? Underline, apa tadi Pak? Khas, saya biasanya sering khas saya dengar. Khas dalam, khas luar. Ya, umpamanya saya sediakan ke Anda, biasanya buat dendeng juga daging khas itu, khas dalam apa luar? Khas dalam ya. Itu enggak banyak dalam seekor sapi itu, paling tinggi 10 kiloan. Makanya biasanya harganya lebih tinggi karena tidak terlalu banyak dan penggunaannya banyak. Umpamanya, saya sediakan ke Anda 30 kilo khas dalam atau 50 kilo kikil sapi, kaki sapi, ya, per hari. Ini kan semuanya tidak ada barang diproduksi, maka tidak akad istisna. Bisa dengan akad salam, bisa, tapi minta bayar cash dari dia, dari si konsumen tadi. Ya, saya jual kepadamu setiap hari, ya kontrak umpamanya 1 bulan. Dalam bulan, kontrak per bulan umpamanya. Karena kalau terlalu panjang mungkin
restorannya ingin cari supplier yang lain juga. Saya beli darimu cabai, umpamanya cabai keriting, dan sudah diikat dengan harganya sekali. Padahal cabai bisa turun naik kan ya. Begitu juga tadi daging bisa turun naik, tapi sudah diikat dari awal. Ya, yang biasa terjadi diikat dari awal, pembayarannya nanti ketika diserahkan. Iya kan? Biasanya ketika supplier menyerahkan cabai setiap hari 2 kilo cabai keriting, kemudian daging ayam 10 kilo, daging sapi 30 kilo umpamanya, dengan khas dalam atau khas luar tadi, itu akadnya mengikat 1 bulan dengan harga umpamanya daging 120, kemudian ayam 40, kemudian cabai 50. Ternyata nanti turun naik, tetap harganya. Kan begitu biasanya yang dilakukan oleh para pedagang supplier dan para rumah makan itu. Ya. Ini gharar apa tidak? Gharar apa tidak ini? Gharar itu tidak jelas. Tidak jelas apa tidak ini? Ternyata nanti harga cabai, sekarang berapa cabai tertinggi? Anggap 110 umpamanya. 110 per kilo. Tadi kesepakatan 40. Yang rugi siapa? Supplier, penjual. Ya. Ketika umpamanya cabai turun, tadi kesepakatan 40, turun 20 per kilo. Jarang ya 20 per kilo ya, 25 lah per kilo. Juga jarang. 30 lah, tadi 40, 30. Ini siapa yang rugi? Pembeli. Begitu juga tadi daging dan daging ayam, daging sapi tadi, kalau ada tempe, tahu umpamanya juga yang disuplainya tadi, ketika kedelai naik setinggi-tingginya, dia tetap terima uang seperti kesepakatan di awal. Ya, ini kan risiko tinggi. Ya atau tidak? Risiko tinggi. Boleh dalam Islam akad risiko tinggi ini? Ini tidak boleh, gharar. Kalau realnya adalah ketika setiap hari uang dibayar, ketika umpamanya hari ini diantar oleh kurirnya, langsung ditransfer sesuai. Umpamanya itu harga kan udah jelas selama 1 bulan tadi kan jelas kan ya. Bahkan ada yang mereka buat kontrak payungnya 6 bulan, ada yang setahun bahkan. Ya, kalau ini suppliernya nggak berani karena kondisi ekonomi seperti ini, dibuatnya harga tetap panjang, nanti menderita dia kerugian. Atau sebaliknya si restorannya yang kerugian. Ya, maka dia buat kontrak hanya selama 1 bulan, nanti diperpanjang lagi dengan diperbaiki lagi harga-harga tadi umpamanya. Maka ini tidak boleh dalam syariat. Karena barang tidak tunai, uang tidak tunai, ini gharar namanya. Apa solusinya? Itu seperti kontak itu, ini gharar namanya. Solusinya, si restoran bayar cash di awal. Ya. Karena sudah bayar cash di awal, sudah jadi transaksi. Ya. 1 bulan tadi umpamanya dihitung per harinya 1 juta. Berarti 30 juta 1 bulan. Karena dia bayar cash di awal, biasanya dia minta diskon kan ya? Iya atau tidak? Dia minta diskon dengan harga umpamanya 25 juta per bulan. Ya. Memang dengan demikian dia aman dari risiko fluktuasi harga. Sekarang si pedagang aman nggak dari fluktuasi harga? Aman. Karena uang sudah di tangannya. Ya.
Uang 25 di tangannya, ini dia putar untuk bisnis yang lain lagi, akan bertambah nggak uang 25 ini? Bertambah. Kalau dia bisniskan lagi tadi supply ke rumah makan, sekarang dia punya catering juga. Dia bisa injek dana ke cateringnya untuk kemampuan kemarin terima membuat catering hanya 100, sekarang sudah bisa 400 karena ada masuk dana 25 juta. Dan catering kan cepat perputarannya kan ya, dibandingkan yang supply tadi umpamanya. Jelas? Maka itu namanya akad salam. Ya. Salam dengan istisna sama-sama dengan cara spek. Tidak boleh dia tunjuk sapimu yang ini, ayammu yang ini, kandang yang ini, tidak boleh. Atau cabai keriting dari pohon yang ini atau kebun yang ini tidak boleh. Tapi kalau dari daerah umum tidak masalah. Umpamanya cabai keriting dari Bukit Tinggi umpamanya. Ya, langsung dari Bukit Tinggi cabai keritingnya sehingga rasanya khas, rasa asli daerah sana. Umpamanya, itu boleh. Karena cabai keriting Bukit Tinggi apakah cuma satu titik? Ya, banyak. Sehingga gharornya menjadi berkurang. Jelas? Yang tidak boleh seperti apa? Yang tidak boleh kalau supply barangnya barang yang bukan dengan spek. Bukan dengan spek. Ya, maka ini tidak boleh karena menjadi hutang dengan hutang dan si penjual belum memiliki barang. Ya, dia beli, Ustaz, itu harta haram cetakan ke-24 yang di tangan Ustaz. Juga ada lagi di rumah saya ada 1 dus lagi Ibu, saya katakan. Yang itu saya beli ya Ustaz. Yang di rumah Ustaz yang 1 dus itu. Ya. Pembayarannya tidak tunai di majelis akad. Ya. Ini tidak boleh karena hutang dengan hutang. Barangnya belum saya serahkan di majelis akad, uang tidak saya terima. Kalau uang saya terima terlebih dahulu cash, tidak ada masalah. Ini namanya salam, akad salam fil hal. Dalam mazhab Syafi'i ini dibolehkan. Paham? Alhamdulillah. Lanjut, akhi. Sampai selesai pembahasan ini. Lanjut Farhan. Ya. Dari Hakim bin Hizam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ia berkata yang artinya, wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi, di mana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang, uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati. Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan ijma para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ahmad, ia berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang larangan jual beli utang dengan utang, akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Ibnu Munzir juga berkata, para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan.
Ini yang difatwakan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI dalam muktamarnya ke-12 di Riyadh tahun 2000 dengan keputusan nomor 107/12 yang berbunyi supply kontrak di mana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan, maka akadnya tidak boleh dan termasuk jual beli utang dengan utang. Solusi syar'i. Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini yaitu A. Sebagai penjual hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak singkat mengikat andai salah satu pihak menarik janjinya. Tidak dikenakan sanksi apapun. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri, maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli. Ya. Maka umpamanya biasa kan ibu-ibu waktu pandemi, ibu yang ingin pre-order silahkan, cabai sekian, ini sekian, buah ini sekian, kentang sekian, ya silahkan. Apakah si ibu yang nawar-nawarkan ini sudah ada barangnya? Belum. Atau apakah dia agen dari si yang punya barang ditunjuk umpamanya tolong kamu carikan nanti saya kasih kamu fee. Juga tidak kan ya? Berarti ini jual beli hutang dengan hutang. Boleh? Tidak boleh. Hukumnya haram. Ibu-ibunya tidak serahkan uang batu. Ya saya pesan ikan ini sekilo, ikan udang kering sekilo, udang ebi 2 kilo, ini seterusnya. Ya, ini tidak boleh dilakukan kalau akadnya jual beli yang mengikat. Lalu bagaimana? Ya, Anda share penawaran tersebut, ibu-ibu ini ada ini, silahkan. Ya. Ini sifatnya tidak mengikat ya. Ini saya ingin tahu saja berapa barang yang saya butuhkan untuk saya beli. Nanti dijelaskan di sana ini tidak mengikat. Artinya kalau nanti setelah barang datang tidak jadi nggak ada masalah. Ketika barang datang saya konfirmasi lagi itu pada waktu itu baru berakad. Ibu-ibu yang jadi silahkan transfer uangnya barang saya antar. Atau barang saya antar, serahkan uangnya ke kurir saya. Atau langsung saya yang melakukannya, mengantar barangnya. Jelas? Berarti di awal tadi, tidak ada akad, hanya ingin tahu berapa keinginan. Berarti belum terjadi menjual barang yang belum dimiliki, tetapi hanya mendapatkan informasi, nanti setelah dia beli dan dia terima, baru dia jual. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau tidak ada masalah. Ya, cukup jelas Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.